Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Setelah terpilih dan terbentuk pada tahun 2019 lalu, akhirnya pengurus putra-putri HK Jakarta masa bakti 2019 sampai 2024 resmi dilantik di Gedung Perhimpunan HK Sejahtera Indonesia di Jalan Batu Tulis, Pecenongan, Jakarta Pusat. Pelantikan ini disaksikan oleh Ketua Umum Perhimpunan HK Indonesia Sejahtera Sugeng Prananto secara virtual dan sejumlah pengurus Perhimpunan HK Indonesia Sejahtera maupun Perkumpulan HK Jakarta. Acara pelantikan ini digelar secara hybrid. Untuk acara online, diterapkan protokol kesehatan dengan undangan terbatas. Sebelum dilantik dibacakan berita acara pengangkatan yang dibacakan oleh Sekjen Perkumpulan HK Jakarta Tirta Hadi Senjaya. Pelantikan pengurus dilakukan oleh Ketua Perkumpulan HK Jakarta Hendra Yan Chandra dengan menyerahkan pataka kepada Ketua Putra-Putri HK Jakarta Angga Pramanajaya. Setelah menyerahkan pataka, dilanjutkan penyerahan piagam dari Ketua Perkumpulan HK Jakarta kepada Ketua Putra-Putri HK Jakarta dan diteruskan kepada pengurus Perkumpulan HK Jakarta. Dalam pelantikan ini, pengurus yang baru dilantik ini banyak mendapat amanat dari para orang tua, senior dan pembina, diantaranya dari Ketua Umum Perhimpunan HK Indonesia Sejahtera Sugeng Prananto. Kepada pengurus PPHJ, Sugeng berpesan untuk membangun Indonesia dengan semangat kepemudaan. Kita lahir di tanah air kita Indonesia. Kita kecil di Indonesia. Hidup sampai besar di Indonesia. Cari makan pun di Indonesia. Nanti suatu saat kita meninggal mati juga di Indonesia. Jadi tanah air kita Indonesia ini tidak bisa kita sia-siakan, kita lupakan. Kita harus timbul semangat. Besarkan negara kita Indonesia. Bangun negara kita Indonesia. Indonesia adalah tanah air kita tercinta. Tadi kita dengar lagu Wajib Indonesia Raya. Itu artinya sangat hikmah. Dari perjuangan revolusi dulu, pejuang-pejuang tanah air, sampai merdeka hari ini, itu nggak mudah, nggak gampang. Itu persis sejarah HK di Indonesia juga begitu. Perjuangannya senior-senior kita yang sekarang sudah meninggal atau almarhum, itu juga pengorbanannya yang besar. Jadi kita sekarang mudah-mudi kalian ini menerimanya dan akan meneruskannya. Bukan kayak dapat lotre, tapi perjuangan dari senior kita semua. Kita sekarang cerita mudah-mudi HK. Mudah-mudi HK setelah PHIS terbentuk, sudah diadakan untuk memperingati muda-mudi, sudah 6 kali kita adakan di seluruh Indonesia. Pertama, muda-mudi HK PHIS itu diadakan pertama itu di Solo, di Tawangmangu. Saya masih ingat karena tiap kali peringatan muda-mudi HK ini selalu saya hadir. Dan nggak salah, tadi yang hadir teman saya Wakil Ketua Umum Pak Tony Herman juga hadir. Waktu saya di Tawangmangu, kita duduk bareng sama Pak Tony Herman. Kita di Medan, Pak Tony Herman juga hadir. Saya rasa tiap mengingatkan, merayakan PPHI Muda-Mudi, Pak Tony tidak pernah absen. Pertama, kita adakan di Solo, di Tawangmangu. Kedua, kita adakan di Surabaya. Saya juga hadir. Itu Muda-Mudi di Surabaya. Ketiga, di Batam, semua juga hadir. Keempat, di Medan, yang dipimpin Muda-Mudi Medan itu Pak Benson. Kelima, di Bali, juga saya hadir. Keenam, terakhir ini, belakang ini di Semarang sebelum COVID, saya juga hadir. Jadi nanti ada ke-7, ke-8, dan seterusnya. Ini semua ya, tidak bisa begitu saja. Ini semua adalah kehendak kita sama-sama. Kita menghendaki akan ada penggantian, ada regenerasi, ada penerus, dan akan lebih berkembang, lebih maju, dan lebih bagus untuk masa depan. Sementara itu, Ketua Perkumpulan HK Jakarta Hendra Yan Chandra berharap di bawah kepemimpinan Angga Pramanajaya, putra-putri HK Jakarta dapat lebih maju lagi. Amanat lain disampaikan Wakil Ketua Umum Perhimpunan HK Indonesia Sejahtera Bidang Kepemudaan Tony Herman. Ia menyampaikan kepada pengurus putra-putri HK Jakarta untuk menanamkan dan mengimplementasikan 5C, yaitu HK Cita, HK Cinta, HK Cendikia, HK Citra, dan HK Ceria.
Ketua Putra-Putri HK Jakarta Angga Pramanajaya mengatakan dirinya bersama jajaran pengurus siap untuk menjalankan amanat-amanat tersebut. Menurut Angga, sudah ada beberapa program yang telah dijalani Putra-Putri HK Jakarta, meski program tersebut tidak sedikit berbeda kemasannya, karena masih di tengah pandemi. Program yang dijalankan tersebut lebih banyak program dengan menggunakan teknologi virtual. Di penghujung acara pelantikan, pengurus Putra-Putri HK Jakarta meluncurkan kartu anggota yang juga dapat difungsikan sebagai pembayaran elektronik. Saat ini kami kepengurusan memang mengalami sedikit kendala ya, di mana organisasi itu biasanya kita bisa lebih aktif ketika kita bisa bertemu gitu. Nah, kita diterpa lah dengan badai COVID pandemik ini. Nah, itu yang membuat kami memang saat ini lebih banyak melakukan kegiatan-kegiatan secara online. Ya, yang sudah tetap berjalan. Kami ada pelatihan bahasa Mandarin yang rutin, kemudian kita ada bisnis club. Jadi itu ada klub bisnis untuk mengumpulkan para pebisnis di HK yang nanti bisa bernetworking ataupun ikut berbagai kegiatan dengan organisasi pengusaha lainnya. Kemudian kita juga akan melakukan Ako Amoy, pemilihan Ako Amoy Jakarta, dan harapannya 2 tahun ke depan kita akan ada konferensi pemuda HK Indonesia yang akan dilakukan di Jakarta. Justru dengan adanya pandemik ini, teman-teman terbiasa untuk bisa meeting secara virtual, justru bisa mendekatkan yang jauh menjadi lebih dekat gitu. Iya, benar, jadi kami bisa lebih melakukan kegiatan kolaborasi, meeting kepengurusan itu dilakukan secara virtual bisa lebih intens. Kami dari Putra-Putri HK Jakarta memang adalah divisi kepemudaan dari Perkumpulan HK Jakarta. Pastinya kami akan mendukung program dari orang tua kami, dari senior kami. Kita akan mendukung penuh tegak lurus dari program kerja Perkumpulan HK Jakarta yang adalah orang tua ataupun senior kami. Di kegiatan sosial, kami selalu ikut terlibat juga dengan Perkumpulan HK Jakarta. Kemudian ada berbagai kegiatan-kegiatan seni budaya yang dilakukan oleh Perkumpulan HK Jakarta. Itu pasti kita ada lakukan kolaborasi juga dengan Perkumpulan HK Jakarta. Dan juga pastinya di Perkumpulan HK Jakarta ini kita ingin bagaimana mengangkat brand HK di masyarakat, dan oleh karena itu kami sebagai Putra-Putri HK Jakarta pasti mengemban tugas dan tanggung jawab ini dengan bagaimana kami melakukan branding dari HK untuk lebih dekat di hati masyarakat kita. Tim Eljan Media melaporkan.